Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Langsung aja teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Atas dasar apakah si dia ini menjalin hubungan dengan pihak yang lain? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Dia menjalin hubungan dengan pihak yang lain karena dia belum menemukan jati dirinya, karena dia masih dalam kehidupan yang gelap, karena dia mungkin ya masih dalam lingkungan yang toksik seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Atas dasar apakah si dia ini menjalin hubungan dengan pihak yang lain? Wah, sepertinya yang ketarik energinya ini adalah si player teman-teman. Oke, iya, juga suka gonta-ganti pasangan ya. Lebih tepatnya dia ini seseorang yang tidak cukup dengan satu atau dua pasangan saja teman-teman. Seperti ngerentengi pasangan ya. Dan semua pasangan-pasangannya ini seperti dimanfaatkan saja. Wah, piye toki kok geding aku. Oke, kita lanjutkan lagi. Atas dasar itulah dia menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lain. Atas dasar karena ingin memanfaatkan pasangan-pasangannya saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada kartu The Moon. Banyak rahasia yang dia tutupi tentang dirinya. Dia menutupi tentang kebusukannya, tentang kejelekannya. Yang dia perlihatkan, yang dia pamerkan hanya kebaikannya saja. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tebaran kartu berikutnya ya. Atas dasar apa dia menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lain? Oke, ada apa lagi dengan kartu berikutnya? Oke, dia menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lain hanya karena kesenangannya saja. Jika sudah tidak ada kesenangan lagi di situ, dia akan pergi tanpa peduli dengan perasaan siapapun. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tebaran kartu berikutnya. Itulah cerita dari si dia. Dan untuk selanjutnya, apakah yang terjadi sama si dia? Wah, keluar kartu kesakitan teman-teman. Kartu yang keluar ini diibaratkan seseorang yang berjalan dengan kaki sebelah pincang ya, yang dalam arti dia sudah banyak menjalani lika-liku kehidupan ya, dengan menyandang status player atau garangan wati jika perempuan. Dan dia suka gonta-ganti pasangan, mengumbar hawa nafsu ya, kesenangan sesaat, semua sudah dia jalanin. Dan ini tiba saatnya dia menerima apa yang telah dia tabur selama ini. Dia seperti fokus dalam keuangan saat ini. Itu berarti dia telah mengalami goncangan dalam segi keuangan sehingga membuat dia fokus ya. Mungkin fokus dalam bekerja dan fokus mengumpulkan keuangan seperti itu ya, untuk menyetabilkan keuangan dia seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Mondar-mandir ngalor ngidul, mungkin ya mencari-cari tambahan pekerjaan atau mencari-cari pinjaman atau hutangan ngalor ngidul seperti itu teman-teman energinya saat ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti dia sudah meninggalkan status playernya. Oke, ada apa lagi dengan kartu berikutnya? Ada kartu The Star. Kartu The Star ini adalah harapan teman-teman. Harapan dia, jika dia sudah bisa dan mampu menyetabilkan kehidupannya, dia akan fokus maju dan melangkah ke depan untuk memperbaiki atau merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Si player ini telah menerima keadilan yang sangat besar, yang sangat luar biasa dalam kehidupan dia teman-teman. Bisa diibaratkan hidup segan, mati tak mau, seperti itu ya. Oke, ada kartu The Magician. Sampai saat ini si dia ini seperti masih menutupi keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena malu. Yang bisa dia lakukan hanya diam. Dan dia tahu dan sadar bahwa inilah yang harus dia terima. Inilah karma yang harus dia jalanin atas perbuatan yang telah dia tabur teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi.
Dan dia menerima keterpurukan dalam kehidupan dia ini bukan hanya sendiri. Keterpurukan yang menimpa dia ini menyeret keluarganya juga, teman-teman. Seperti keluarganya atau orang tuanya ini marah besar sama dia ya. Kerugian materi dan aib bukan hanya menimpa dirinya saja, tetapi menimpa keluarganya juga, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk tebaran kartu berikutnya. Oke, wah, ini tentang harga diri, teman-teman. Dia sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Jika dulu dia seperti raja di atas raja atau ratu di atas ratu, tetapi sekarang dia seperti telek, teman-teman. Mohon maaf ya. Orang memandang telek saja tidak mau, apalagi mendekati, seperti itu ya ibaratkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kartu ini tentang kecepatan. Dia seperti menerima dengan cepat ya keterpurukan dalam hidupnya. Seperti keterpurukan itu tumplek blek, teman-teman. Sudah jatuh, nyungsep, ndelosor, tertimpa tangga pula, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Aku ucapkan selamat pagi setengah siang ya, dan selamat melakukan aktivitas, teman-teman, dan semoga aktivitas kita hari ini lancar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kayaknya apa yang menimpa dia ini sepertinya sudah mulai membaik. Keuangan agak sedikit ada, meskipun tidak banyak ya, mulai sedikit demi sedikit stabil, teman-teman. Dan permasalahan dia agak sedikit ringan, meskipun belum beres, belum tuntas ya. Itu semua berkat kesadaran dia. Karena dia sudah menyadari bahwa dirinya ini adalah seseorang yang kurang baik, suka mempermainkan perasaan, suka merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Semua itu dia sadar dan ikhlas menerima keadilan dari semesta. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tebaran kartu yang terakhir ya. Ada apa lagi dengan kartu yang terakhir? Wah, kartu ini tentang kelimpahan, kesejahteraan yang dalam arti dia juga bisa menerima kelimpahan atau kesejahteraan dalam hidup jika dia berani mendatangin atau meminta maaf kepada seseorang yang pernah dia zolimin. Siapa sih seseorang yang dia zolimin? Dia sudah tahu, teman-teman ya. Oke, itu tadi untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja zodiaknya ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu, teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi ya. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.